Hutan adalah rumah, sungai adalah jalan, dan setiap pohon adalah bagian dari kehidupan. Inilah Mentawai, tempat manusia dan alam hidup berdampingan, saling menjaga, saling menyembuhkan. Perjalanan kali ini kita akan mengunjungi Center Yayasan Tangan Pengharapan yang ada di Mentawai, khususnya yang ada di wilayah Saibi. Tidak semua perjalanan dimulai dari jalan aspal. Beberapa dimulai dari aliran sungai yang tenang, dari ombak yang tak bisa ditebak. Untuk sampai ke Mentawai, saya harus menempuh perjalanan panjang, menyeberangi laut, lalu masuk ke hulu sungai yang sempit. Perahu kayu kecil jadi satu-satunya alat transportasi. Kadang arus deras membuat kami terhenti. Kadang juga hujan turun tanpa peringatan. Tapi begitulah hidup di sini. Sungai bukan hanya air yang mengalir. Ia adalah jalan menuju kehidupan. Dari sungai inilah anak-anak pergi ke sekolah. Hasil kebun dibawa ke kampung lain. Dan bantuan datang menjangkau pelosok. Dan setiap kali perahu itu melaju pelan di tengah hutan yang lebat, saya selalu berpikir, beginilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Sederhana, keras, tapi penuh harapan. Perjalanan ini dimulai dari Seberut menuju Dusun Gotap selama 2 jam menaiki perahu kecil. Selamat pagi dari Dusun Gotap. Sebuah pagi yang sederhana, tanpa deru kendaraan, tanpa suara notifikasi, hanya tawa anak-anak dan aroma asap kayu yang perlahan naik ke langit. Dan perjalanan akan dimulai dari sini. Mayoritas masyarakat yang ada di Gotap bermata pencarian sebagai petani ladang. Ada juga yang menjadi nelayan karena lokasinya cukup dekat dengan laut. Ada berbagai kesusahan yang ada di tempat ini, mulai dari penerangan, tidak ada akses internet, hingga kesulitan menjual hasil kebun mereka. Dalam hal pendidikan pun mengalami kesulitan yang sama di tempat ini. Tangan Pengharapan hadir di sini dan menolong anak-anak sekitar 73 anak yang diberi pendidikan gratis dan juga makanan bergizi. Kadang, keindahan sebuah tempat tidak selalu terlihat dari pemandangan alamnya, tapi dari cara mereka bertahan hidup. Di pedalaman Mentawai, saya belajar satu hal sederhana. Makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga soal cerita. Kali ini kami diajak oleh warga untuk menikmati makanan lokal yang disebut toek oleh masyarakat Gotap. Hari ini kita ada di rumah salah satu masyarakat yang ada di Dusun Gotap. Jadi kita melihat salah satu makanan khas atau makanan unik yang ada di Mentawai ini, namanya toek ya. Jadi makanan ini tuh diambil dari kayu yang sudah ditebang dan dikeringkan dan juga direndam selama 3 bulan, paling cepat 2 bulan, dan akan menjadi ulat. Jadi ulat-ulat itu ada di dalam pohon yang sudah direndam tadi. Jadi akan seperti ini dia, toeknya ya, seperti ini. Ini yang bisa dimakan. Enak rasanya. Rasa toek itu karena dia masih baru diangkat dari sungai, jadi masih terasa amis. Terus setelah ada sambalnya,
Jadi itu terasa manis-manis segar. Seperti makan mie. Si Mister kok kayak mie. Belajar sama Miss Dek. Setelah 2 hari berada di Gotap, akhirnya harus berpindah tempat ke Dusun Guluk-Guluk. Perjalanan menaiki pompong sekitar 1,5 jam. Di perjalanan kali ini sangat spesial. Pemandangan bakau yang indah, dan juga laut yang tenang dan bersahabat. Dan ini yang paling spesial, yaitu menyaksikan lumba-lumba berenang di sekitar kami. Dusun Guluk-Guluk adalah salah satu tempat yang mengajarkan saya arti perjuangan sebenarnya. Di sini sebagian besar warga menggantungkan hidupnya dari alam, berkebun, berburu, dan mencari sagu. Setiap hari mereka berjalan jauh, menembus hutan, menyeberangi sungai, hanya untuk membawa pulang sedikit hasil. Tidak ada pasar, tidak ada toko sembako, tidak ada listrik, tidak ada signal. Semuanya harus mereka usahakan sendiri. Di saat harapan mulai pudar, tangan pengharapan hadir menyentuh hidup mereka. Bukan dengan janji besar, tapi dengan tindakan kecil yang berarti. Mengajar anak-anak membaca dan menulis, mengajarkan mereka mengenal dunia di luar kampung, dan memberikan makanan bergizi agar tubuh mereka kuat untuk terus belajar. Kalau ada satu makanan yang benar-benar menggambarkan kehidupan masyarakat Mentawai, itu adalah kapurut. Terbuat dari sagu yang diproses secara tradisional, kapurut bukan sekadar makanan pokok, ia adalah simbol dari kebersamaan. Hari ini kami diajak oleh warga untuk melihat proses pembuatan sagu, mulai dari pohonnya sampai menjadi makanan yang siap disantap. Prosesnya tidak cepat, tidak mudah. Batang sagu yang besar harus ditebang, lalu diparut dengan alat sederhana. Serbuknya kemudian dicuci dan diperas, menghasilkan tepung sagu yang putih, yang menjadi bahan utama kapurut. Di sini, membuat kapurut bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah kegiatan yang menyatukan. Semua ikut terlibat. Anak-anak membantu mengaduk, para ibu-ibu menyiapkan api. Di tengah tawa dan percikan api, ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika kapurut akhirnya matang, semua duduk melingkar. Tak ada meja besar, tak ada alat makan mewah. Hanya daun pisang, tangan, dan rasa syukur. Mama, menanam? Menanam. Mbak, menanam? Ya, menanam. Menanam. Enak sekali. Menanam sagu Sibara Toitet. Apa itu Bapak artinya? Enak sagu yang pakai kelapa. Menanam pokoknya ya. Cocoknya harus teh manis dia. Mangga. Ibu guru, menanam? Menanam, Le. Very menanam. Ibu guru yang pakai teh menanam? Menanam, Le. Menanam ya. Bukan dimakan.
Berarti ini makanan yang wajib dicoba kalau ke Mentawai ya. 9 makanan hari-hari enak. Jadi ini adalah makanan pokok yang memang pengganti nasi Bu Guru ya. Iya benar. Sago ini makanan pokok masyarakat di Mentawai, khususnya di Semoy-Lala. Pengganti nasi ya. Pengganti nasi setiap hari makan sagu. Akan dimasak seperti ini terus. Iya, dimasak, bisa dikapurut, bisa di obuk. Kelapa, bisa pakai kelapa. Sedap ya. Mantap. Mantap. Ibu Guru udah makan berapa Ibu Guru? 4 ya, 4 ya. 2 dong. 2 kali 2 kan 4. 2 guys. Mananam. Dari sebatang pohon di hutan menjadi makanan di atas daun, Kapurut mengingatkan kita bahwa hidup tak butuh kemewahan untuk terasa lengkap. Cukup kebersamaan dan hati yang saling berbagi. Perjalanan selanjutnya kami mengunjungi Dusun Sua, Dusun Sri Surak, Dusun Simolaklak, dan Dusun Kaleak. Mata pencarian sebagian besar warga di dusun-dusun ini hampir semua sama, yaitu menggantungkan hidup dari alam, berkebun, berburu, dan mencari sagu. Permasalahan yang sama yang saya temui adalah pendidikan, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, dan juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai untuk menunjang anak-anak belajar dengan baik. Setiap perjalanan tidak selalu berjalan mulus. Seperti perjalanan kali ini menuju FLC Sri Surak. Laut di Mentawai selalu punya cerita. Kadang tenang, kadang tak bisa ditebak. Awalnya semua tampak biasa, tapi lama kemudian ombak mulai naik. Perahu kecil kami terombang-ambing. Di tengah gelombang yang makin besar, kami harus membuat keputusan cepat. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan, hanya laut luas dan keyakinan bahwa kami harus bertahan. Akhirnya kami menepi di sebuah pulau kecil yang dipenuhi pohon bakau. Menunggu beberapa jam hingga laut kembali tenang. Dan saat ombak akhirnya reda, kami kembali berlayar. Karena di balik setiap badai selalu ada alasan untuk melanjutkan langkah. Hidup di pedalaman tidak hanya tentang makanan dan perjalanan panjang, tapi juga tentang mimpi, tentang generasi yang ingin belajar. Meski terkadang dunia seperti lupa pada mereka, namun di balik segala keterbatasan itu selalu ada cahaya kecil yang menyala. Cahaya dari mereka yang percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah segalanya. Pendidikan mungkin terdengar biasa bagi kita yang tinggal di kota, tapi di sini, di tengah Mentawai, sekolah adalah kemewahan. Banyak anak-anak yang harus berjalan berjam-jam untuk sampai ke kelas. Beberapa dari mereka datang tanpa buku, tanpa sepatu, bahkan tanpa sarapan. Namun, semangatnya luar biasa. Mereka tetap duduk, tetap belajar, tetap bermimpi, meski dunia seperti melupakan mereka. Ketika Yayasan Tanpa Harapan datang dan mengirim guru-guru ke pedalaman ini, perlahan semuanya berubah. Anak-anak mulai mengenal huruf dan angka, mulai berani bercita-cita, mulai percaya bahwa masa depan mereka tidak berakhir di sini. Tanpa Harapan juga membangun sekolah berasrama yang ada di Siberut Selatan. Ini bertujuan untuk menampung anak-anak dari berbagai dusun terpencil, seperti dari Gotap, Kuluk Bulu, Sua, hingga Sri Surak, dan lain sebagainya.
agar mereka bisa belajar dengan lebih layak. Di sekolah ini mereka tidak hanya belajar membaca dan menulis. Mereka belajar tentang mimpi, tentang tanggung jawab, dan tentang kasih yang nyata. Karena di sini pendidikan bukan sekedar pelajaran, tapi sebuah harapan yang tumbuh dari hati orang-orang yang peduli. Inilah Mentawai, tempat di mana kesederhanaan dan keajaiban bertemu. Setiap makanan punya cerita, setiap perjalanan punya makna, setiap anak punya mimpi, dan setiap budaya punya jiwa. Bagi saya, November ini bukan sekedar bulan, tapi sebuah potret tentang kehidupan, tentang perjuangan, tentang harapan yang terus tumbuh di ujung Indonesia. Salam tangan pengharapan. Helping people live a better life.